Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penegakan hukum yang berkeadilan dengan kasus RUU TNI. Sebelumnya saya berterima kasih untuk dosen pengampu yaitu Ibu Hajah Nur Hasanah SPD MPD karena telah membersamai kita semua, dan untuk teman-teman semua terima kasih karena sudah bergabung pada Zoom pagi ini. Perkenalkan, saya Alisa Rizky Sabina sebagai pemateri pertama. Saya Anissa Adi sebagai pemateri kedua dan juga notulensi. Saya Andini Dwi Putri sebagai pemateri ketiga. Saya Ade Rizkia sebagai moderator. Jadi RUU TNI atau rancangan undang-undang TNI mengangkat banyak masalah yang perlu dipertimbangkan secara kritis. Salah satu masalah utama adalah perluasan otoritas TNI ke sektor swasta. Di sektor ini, tentara aktif dapat memperoleh posisi di kementerian, lembaga negara, dan banyak lagi. Ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi militer yang menekankan profesionalisme dan pemisahan antara militer dan sipil. Selain itu, penghapusan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan presiden dari tentara tugas aktif yang melayani otoritas sipil dapat merusak kendali sipil atas militer. Rancangan ini juga mengatur usia pensiun 60 tahun yang diakui untuk menghambat manajemen kepemimpinan dalam TNI. Selain itu, perluasan peran TNI dalam operasi militer lainnya karena perang OMS tumpang tindih dengan kemungkinan tumpang tindih dengan Polisi Nasional Indonesia atau Polri, khususnya di bidang keamanan domestik. Akhirnya, proses persiapan undang-undang dipandang sebagai transparansi yang rendah dan kurangnya partisipasi publik, meningkatkan kekhawatiran bahwa peraturan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokratis. TNI atau Tentara Nasional Indonesia merupakan lembaga pertahanan negara yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Sebagai lembaga yang berwenang dalam menjalankan fungsi pertahanan, TNI memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas keamanan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat berbagai dinamika dan perubahan dalam lingkungan strategis yang mempengaruhi peran dan fungsi TNI. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan revisi terhadap undang-undang yang mengatur tentang TNI yang dikenal sebagai RUU TNI. RUU TNI atau revisi terhadap undang-undang TNI ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi TNI dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit dan masyarakat. Namun, RUU ini juga menuai kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan isu-isu seperti peran TNI dalam politik, pengawasan sipil, dan hak asasi manusia dalam konteks ini. Selanjutnya, identifikasi masalah. Di sini ada beberapa kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama yaitu penegakan pejabat oposisi oleh KPK. Diduga penegakan hukum KPK bermuatan politis dan tidak adil. Yang kedua yaitu kasus korupsi Thomas Lembong. Muncul masalah integritas pejabat dan keadilan hukum. Yang ketiga, rencana pemberian grasi atau pengampunan hukuman bagi narapidana Papua, dipertanyakan keadilan dan transportasi dalam pemberian grasi pengampunan hukuman. Yang keempat yaitu RUU TNI. RUU TNI berpotensi mengancam netralitas militer dalam jabatan sipil. Dan yang terakhir yaitu korupsi di Pertamina. Korupsi di Pertamina menunjukkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas.
Dari beberapa kasus di atas, kami memilih untuk membahas tentang RUU TNI karena RUU TNI ini menyangkut prinsip penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan, terutama terkait netralitas militer, supremasi sipil, dan reformasi sektor keamanan. RUU ini juga berdampak besar terhadap sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia, sehingga penting bagi kami sebagai mahasiswa untuk mengkaji dampaknya secara kritis. Selain itu, isu ini masih menjadi perdebatan hangat di masyarakat dan memerlukan kajian akademik yang objektif dan berbasis hukum. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri pertama. Dipersilahkan. Sekarang saya akan menyampaikan pemaparan tentang rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI, yaitu di mana fokus kita akan tertuju pada isu kontroversial, yaitu diperbolehkannya prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil. Kebijakan ini bukan hanya berdampak pada struktur kelembagaan, tetapi juga menyentuh jantung demokrasi dan supremasi sipil. Dan pembahasan ini juga didasarkan pada wawancara dengan individu atau masyarakat yang memberikan pandangan mengenai bagaimana RUU TNI ini dapat berdampak pada penegakan hukum yang berkeadilan, sistem demokrasi, dan prinsip supremasi sipil. Nah, yang pertama ada tanggapan terhadap RUU TNI yang memperbolehkan TNI aktif menduduki jabatan sipil. RUU TNI yang memberikan izin kepada TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil adalah isu yang sangat kontroversial. Terkait dengan ini, penting untuk mengetahui bagaimana hal ini dapat mempengaruhi prinsip dasar demokrasi dan supremasi sipil dalam hukum negara. Responden menunjukkan penolakan yang kuat terhadap RUU TNI ini karena sebagai mahasiswa hukum, responden memandang bahwa kebijakan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi di Indonesia yang seharusnya mengedepankan supremasi sipil atas militer. Sejak awal, Indonesia sudah memilih jalur demokrasi di mana kekuasaan sipil harus memegang kendali atas militer, bukan sebaliknya. Memberikan wewenang kepada TNI untuk menduduki jabatan sipil berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan yang telah terbentuk dan mengancam prinsip dasar negara hukum demokratis. RUU ini juga bisa membuka celah bagi militer untuk berperan lebih dominan dalam pembuatan kebijakan negara yang bisa mengarah pada tindakan otoriter dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara historis, kita pernah mengalami masa Orde Baru di mana TNI memiliki peran besar dalam pemerintahan, dan hal itu justru menciptakan banyak masalah, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Yang kedua ada, apakah revisi ini mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan? Penegakan hukum yang berkeadilan mencakup pembentukan aturan yang tidak hanya adil bagi individu, tetapi juga menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak rakyat. Dalam konteks ini kami menguji apakah revisi RUU TNI yang memperbolehkan TNI aktif menduduki jabatan sipil memenuhi kriteria penegakan hukum yang adil. Menurut responden, revisi ini justru tidak mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, karena sebagai mahasiswa hukum, responden percaya bahwa revisi ini malah mengarah pada langkah mundur dari semangat reformasi hukum yang telah kita perjuangkan. Revisi ini memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada lembaga militer yang pada dasarnya tidak sesuai dengan tugas dan peran mereka dalam negara demokrasi. Hukum yang berkeadilan seharusnya menjamin hak-hak rakyat dan melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dengan memberikan lebih banyak ruang bagi TNI untuk terlibat dalam pemerintahan sipil, kebebasan rakyat akan semakin terancam dan kontrol sipil atas militer akan semakin berkurang. Hal ini berpotensi menciptakan rezim otoriter yang sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Yang ketiga ada dampak jika militer aktif diperbolehkan masuk ke ranah sipil dalam konteks demokrasi dan supremasi sipil. Menurunnya batas antara ranah militer dan sipil dapat memberikan dampak besar terhadap penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak yang mungkin timbul jika TNI aktif diperbolehkan menduduki jabatan sipil dalam negara demokrasi.
Jika TNI diperbolehkan menduduki posisi sipil, dampaknya sangat merugikan sistem demokrasi dan supremasi sipil. Dampak yang ditimbulkan antara lain yang pertama ada TNI mendominasi posisi sipil, kontrol sipil terhadap militer akan semakin melemah. Ini jelas mengancam prinsip supremasi sipil yang merupakan fondasi dari negara demokrasi. Yang kedua ada demokrasi melemah. Salah satu pilar demokrasi adalah kebebasan berbicara dan berpendapat. Namun jika militer terlibat dalam ranah sipil, keputusan yang diambil cenderung lebih otoriter dan rakyat akan merasa terintimidasi untuk menyuarakan pendapat mereka. Selanjutnya ada penyalahgunaan kekuasaan, yaitu di mana TNI memiliki kekuatan dan struktur yang lebih hierarkis yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan jika mereka diberikan kekuasaan untuk mengatur urusan sipil. Lalu ketakutan di masyarakat. Rakyat mungkin akan merasa takut untuk berhadapan dengan pejabat yang berstatus militer karena takut akan ditindak keras terhadap kritik. Hal ini membuat ruang kebebasan semakin sempit. Lalu, fungsi militer yang kabur. Militer seharusnya menjaga keamanan negara dari ancaman luar. Jika mereka terlibat dalam urusan sipil, fungsi mereka sebagai penjaga negara dari ancaman eksternal menjadi kabur. Singkatnya, jika militer terlibat dalam ranah sipil, demokrasi akan terganggu, kontrol sipil akan berkurang, dan masyarakat akan kehilangan kebebasan. Yang keempat ada kekhawatiran jika militer aktif menduduki jabatan sipil. Kekhawatiran terkait keterlibatan militer dalam jabatan sipil adalah isu penting yang harus diperhatikan dengan cermat mengingat dampaknya terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan kebebasan rakyat. Kekhawatiran terbesar adalah kaburnya batas antara militer dan sipil. Seharusnya militer fokus pada menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal, bukan terlibat dalam kebijakan sipil yang lebih membutuhkan pemikiran kritis dan transparansi. Jika TNI aktif dalam pemerintahan, kita bisa melihat munculnya keputusan yang lebih kaku dan keras, yang kurang sensitif terhadap kebutuhan rakyat. Masyarakat bisa merasa takut untuk menyuarakan pendapat mereka karena mereka tahu bahwa militer memiliki kekuasaan yang besar. Mereka yang mengkritik bisa dianggap sebagai musuh yang akan mempersulit kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Lalu yang selanjutnya ada siapa yang seharusnya menduduki posisi sipil. Dalam sebuah negara demokrasi, posisi sipil seharusnya diisi oleh mereka yang memiliki keahlian dan pemahaman tentang pengelolaan masyarakat dan kebijakan sosial. Penting untuk mempertimbangkan siapa yang paling cocok mengisi posisi ini. Posisi sipil harusnya diisi oleh orang-orang yang profesional dalam bidang administrasi publik, kebijakan sosial, dan pengelolaan negara. Mereka yang memiliki latar belakang di bidang ini lebih paham tentang bagaimana melayani kepentingan rakyat dan membuat kebijakan yang berpihak pada mereka. Militer memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara, tetapi tugas mereka tidak seharusnya mengarah ke pengelolaan urusan sipil yang membutuhkan keterampilan yang lebih spesifik. Negara demokrasi mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang tidak bisa dicapai jika posisi sipil dikuasai oleh militer. Lalu selanjutnya ada cara agar RUU TNI tidak merugikan masyarakat sipil. Agar RUU TNI ini tidak merugikan masyarakat sipil, penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang lebih transparan dan partisipatif dalam proses legislasinya. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memastikan RUU ini tidak merugikan masyarakat sipil. Yang pertama ada proses yang transparan dan partisipatif. Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai RUU ini. Proses yang terbuka akan memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan suara rakyat, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa. Yang kedua ada pemberian batasan yang jelas. Harus ada batasan yang jelas mengenai peran TNI dalam posisi sipil. TNI ini tidak boleh mengambil alih posisi yang seharusnya diisi oleh orang sipil yang lebih kompeten dalam bidang tersebut.
Lalu yang ketiga ada pengawasan dan akuntabilitas. Pengawasan terhadap militer harus lebih ketat. Militer tidak bisa dibiarkan mendominasi urusan sipil tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Lembaga sipil harus memiliki kontrol yang lebih kuat daripada terhadap militer. Lalu yang terakhir ada pendidikan demokrasi, meningkatkan pemahaman mengenai demokrasi termasuk kepada anggota militer agar mereka memahami pentingnya supremasi sipil dalam menjaga keseimbangan negara. Dengan langkah-langkah tersebut, kita bisa memastikan bahwa RUU ini tidak merugikan masyarakat sipil dan tetap menjaga integritas sistem demokrasi kita. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Dipersilahkan. Baik, data selanjutnya yang ketujuh adalah tuntutan oleh mahasiswa ketika menyampaikan aspirasinya. Dalam aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa beberapa bulan yang lalu, terdapat beberapa tuntutan yang diarahkan untuk reformasi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang pertama adalah mahasiswa menuntut perubahan menyeluruh dalam struktur dan fungsi TNI agar lebih akuntabel dan transparan. Lalu yang kedua, penolakan terhadap perubahan Undang-Undang TNI yang dianggap mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, menolak dual fungsi militer. Tuntutan agar militer tidak memiliki peranan ganda dalam pemerintahan dan masyarakat sipil, serta kembali pada fungsi utamanya sebagai badan pertahanan negara. Lalu yang keempat, ada pengembalian militer dari jabatan sipil. Meminta agar personel militer yang menduduki posisi di pemerintahan sipil untuk mundur dan kembali ke tugasnya sebagai militer. Lalu yang kelima, ada penghapusan komando teritorial. Mengusulkan agar struktur komando teritorial dihapus yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Lalu yang keenam, ada penanganan korupsi dan bisnis ilegal militer. Mahasiswa mendesak tindakan tegas terhadap praktik korupsi dan bisnis ilegal yang dilakukan oleh oknum dalam militer. Lalu yang terakhir ada memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme, yaitu peningkatan akuntabilitas serta profesionalisme dalam institusi militer agar lebih sesuai dengan kerangka negara demokrasi. Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan aspirasi mahasiswa untuk menciptakan sistem pertahanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Lalu selanjutnya ada landasan hukum. Yang pertama pandangan tentang RUU TNI. Secara umum, RUU yang memperbolehkan TNI aktif menduduki jabatan sipil dapat menimbulkan kontroversi. Banyak pihak termasuk pengamat dan lembaga internasional mungkin melihatnya sebagai langkah mundur dalam hal demokrasi dan supremasi sipil. TNI seharusnya berfokus pada tugas pertahanan dan keamanan, bukan terlibat dalam pemerintahan sipil. Lalu yang kedua ada penegakan hukum yang berkeadilan. Revisi yang memperbolehkan TNI aktif menduduki jabatan sipil tidak serta-merta dapat dianggap sebagai penegakan hukum yang berkeadilan. Sebaliknya, hal ini bisa dilihat sebagai pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan pemisahan kekuasaan yang seharusnya menjamin bahwa militer tidak terlibat dalam urusan sipil. Lalu yang ketiga, dampak pada demokrasi dan supremasi sipil. Jika militer aktif diperbolehkan masuk ke ranah sipil, dampaknya bisa sangat signifikan. Ini dapat mengurangi ruang bagi partisipasi sipil dalam pemerintahan, mengganggu proses demokrasi, dan melemahkan supremasi sipil. Hal ini juga dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi sipil. Lalu yang keempat, ada kekhawatiran tenaga militer aktif. Ada kekhawatiran bahwa keterlibatan militer dalam jabatan sipil dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian hak asasi manusia, dan penurunan kualitas pemerintahan. Ini juga dapat menciptakan ketegangan antara militer dan masyarakat sipil.
Lalu yang keenam, peran dalam posisi sipil. Secara umum, posisi sipil seharusnya diisi oleh profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya. Militer seharusnya fokus pada tugas pertahanan dan keamanan. Sementara urusan sipil harus dikelola oleh individu yang terlatih dalam administrasi publik dan kebijakan sipil. Yang keenam, cara untuk melindungi masyarakat sipil. Untuk memastikan bahwa RUU TNI tidak merugikan masyarakat sipil, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses legislasi, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh militer. Di sini ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan topik RUU TNI ini. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu yang kedua, pasal 28C ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Lalu yang ketiga ada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal-pasal ini menekankan pentingnya kesetaraan di depan hukum dan hak-hak warga negara yang dapat menjadi dasar untuk menilai dampak dari RUU TNI tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya untuk pemateri ketiga dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa solusi alternatif untuk permasalahan tadi. Nah, yang pertama itu tolak kembalinya dui fungsi, revisi substansi RUU TNI. Sebagai mahasiswa, kami menolak segala bentuk upaya menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. RUU TNI yang memberi ruang bagi militer aktif menjabat posisi sipil adalah bentuk kemunduran reformasi. Sejarah telah membuktikan bahwa dominasi militer dalam urusan sipil membawa pengembangan terhadap hak demokratis rakyat. Nah, solusi kami hapus atau revisi pasal-pasal yang membuka celah jabatan sipil diisi militer aktif. Militer harus kembali ke baraknya, bukan ke ruang-ruang kebijakan publik. Yang kedua, perkembangan checks and balance, bukan kuasa tanpa pengawasan. Keterlibatan militer di jabatan sipil berisiko melemahkan prinsip trias politik. Sistem demokrasi membuktikan pengawasan silang antar lembaga dan militer tidak boleh jadi pengecualiannya. Solusi kami bentuk komisi pengawas independen dan beri peran aktif pada DPR serta Komnas HAM untuk mengaudit dan mengontrol setiap kebijakan yang memberi ruang militer di ranah sipil. Yang ketiga, demokrasi butuh partisipasi, bukan keputusan elit. Sebagai mahasiswa, kami kecewa karena pembahasan RUU TNI berlangsung tertutup. Rakyat berhak tahu dan terlibat dalam kebijakan strategis negara. Solusi kami yaitu adakan public hearing, FGD terbuka, dan uji akademis di kampus-kampus. Libatkan elemen mahasiswa, LSM, akademisi, dan media sebagai mitra kritis dalam pembahasan RUU. Yang keempat, demokrasi harus dipelajari, bukan diperintah.
Masih banyak prajurit yang belum memahami esensi HAM dan demokrasi. Ketika mereka masuk ke ranah sipil tanpa pemahaman itu, potensi konflik dan pendekatan koersif sangat tinggi. Solusi kami itu pendidikan demokrasi, HAM, dan tata kelola publik wajib masuk kurikulum militer. Bangun program pertukaran dan kerjasama lintas sektor antar TNI dan lembaga sipil untuk saling belajar. Yang kelima, hentikan jabatan ganda, lawan konflik kepentingan. Militer aktif yang merangkap jabatan sipil membuka potensi konflik kepentingan. Profesionalisme militer akan rusak jika wilayah sipil ikut dikendalikan. Nah, solusi kami itu militer harus mengundurkan diri atau dinonaktifkan sementara jika ingin mengisi jabatan sipil. Penempatan pun harus melalui saksi terbuka berbasis merit, bukan konteksi publik. Yang keenam, regenerasi adalah nafas kemajuan. Kenaikan usia maksi pensiun hingga 60 tahun hanya akan menumpuk senioritas dan menghambat regenerasi. TNI bukan darah baru, bukan stagasi. Solusi kami, pertahankan usia pensiun di angka 58 tahun, bukan jalur karir bagi pensiunan untuk berkontribusi di bidang pendidikan, penelitian, atau kebijakan pertahanan. Yang ketujuh, militer tidak kebal hukum. Potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang semakin besar jika militer menjabat di posisi yang mengelola anggaran sipil. Tidak boleh ada impunisasi. Solusi kami, militer yang melakukan pelanggaran dalam jabatan sipil harus diadili di pengadilan umum. Bentuk ombudsman pertahanan sebagai kanal pengaduan publik yang transparan dan akuntabel. Yang ke-8, demiliterasi ruang sipil atau evaluasi komando teritorial. Komando teritorial yang menjangkau hingga desa-desa menciptakan kesan kontrol politik oleh militer, bukan pertahanan nasional. Ini bertentangan dengan semangat demokrasi. Solusi kami, evaluasi ulang bahwa hapus struktur komando teritorial, gantikan dengan sistem pertahanan berbasis ancaman nyata, bukan struktur warisan Orde Baru. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk para pemateri sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya silahkan acungkan tangan dan sebutkan nama, NIM beserta pertanyaannya. Terima kasih. Baik, untuk saudari Raudatul Jannah dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin langsung saja dengan adanya Undang-Undang RUU TNI ini, apa yang kalian pahami dari undang-undang ini? Dan menurut kalian, kerugian apa yang dapat kita dapatkan khususnya di dunia pendidikan? Dan terkait hak yang telah dijelaskan oleh pemateri 1 tadi, di pasal 27 ayat 1, yaitu bunyinya segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Pertanyaan saya, bukankah TNI juga bagian dari Indonesia? Mengapa mereka tidak bisa memilih untuk masuk di lembaga yang mereka inginkan, seperti warga negara Indonesia pada umumnya? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kami akan berdiskusi dan oke, baik, untuk Saudari Fatul Ihsan dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih untuk moderator. Baik, di sini saya menanyakan terkait dengan poin-poin yang ada dalam RUU ini. Nah, di mana ada poin yang berdampak bagi warga sipil dan ada poin juga yang berdampak baik gitu untuk negara dan untuk warga sipil juga. Nah, pada setiap poin itu apa sih yang menurut kalian poin yang berdampak untuk negara maupun masyarakat sipil? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Fatul Ihsan. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Baik, untuk Saudari Anisatul Fuadi, boleh menjawab pertanyaan dari Saudari Raudatul Jannah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Raudatul Jannah dengan pertanyaan apa yang kami pahami dari undang-undang ini dan menurut kami kerugian apa yang dapat didapatkan khususnya di dunia pendidikan. RUU TNI ini adalah dokumen hukum yang disusun untuk mengatur tugas, fungsi, struktur, dan wewenang TNI. Tujuan dari RUU TNI ini ialah memperbaharui atau mengganti undang-undang lama, mengatur peran TNI, dan menentukan batasan dan tanggung jawab anggota TNI. Lalu kerugian yang disebabkan RUU TNI dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah militerisasi lingkungan pendidikan. Sekolah bisa kehilangan suasana demokratis dan dialogis. Nilai-nilai pendidikan seperti kebebasan berpikir, diskusi terbuka, dan kreativitas bisa tergantikan oleh pola pikir komando dan disiplin kaku ala militer. Lalu pembatasan hak sipil. Adanya campur tangan TNI bisa menimbulkan pembatasan dalam kurikulum atau kegiatan siswa atau mahasiswa, terutama yang menyangkut kritik sosial atau politik. Mahasiswa atau dosen bisa merasa tidak bebas menyampaikan pendapat. Lalu ancaman terhadap otonomi kampus. Kehadiran TNI dalam pendidikan bisa mengganggu prinsip kebebasan akademik dan otonomi kampus, karena pendidikan akan cenderung diarahkan sesuai kepentingan keamanan, bukan ilmu pengetahuan. Pertanyaan yang terakhir yaitu mengapa TNI tidak bisa memilih untuk masuk di lembaga yang mereka inginkan seperti warga negara Indonesia pada umumnya. Di sini jawaban lebih tepatnya karena TNI itu memiliki prinsip, ada 3. Prinsip yang pertama yaitu netralitas militer, prinsip yang kedua fungsi pertahanan, dan prinsip yang ketiga yaitu aturan dalam konstitusi dan perundang-undangan. Prinsip yang pertama, netralitas TNI dalam politik dan lembaga sipil. Sesuai dengan semangat reformasi 1998, TNI diharuskan netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kekuasaan sipil agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuatan militer. Didasarkan pada atau dikuatkan dengan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. TNI tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan tidak bisa menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri dari dinas militer. Yang kedua yaitu konsep ini mengakhiri dui fungsi ABRI. Era Orde Baru di mana militer punya peran ganda, pertahanan dan peran sosial politik yang menyebabkan militer masuk ke birokrasi dan DPR secara langsung. Prinsip yang kedua yaitu fungsi khusus militer berbeda dari warga sipil. Makanya tidak bisa masuk atau bagian dari warga sipil. Warga sipil bebas memilih pekerjaan, masuk lembaga pemerintah ataupun politik karena tidak terikat pada fungsi khusus pertahanan negara. TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki tugas pokok. Yang pertama, menjaga kedaulatan negara. Kedua, melindungi keutuhan wilayah NKRI. Ketiga,
melindungi segenap bangsa dari ancaman militer dan bersenjata. Karena itu, TNI harus siaga penuh dan tidak boleh terlibat dalam urusan politik atau pemerintahan sipil secara langsung. Dikhawatirkan akan membawa pengaruh kekuasaan militer ke lembaga-lembaga yang seharusnya sipil jika diinginkan masuk tanpa batasan. Prinsip yang ketiga atau prinsip yang terakhir yaitu alasan demokratis dan historis. Pengalaman historis Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam politik seperti saat era Orde Baru mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan represif terhadap oposisi dan lemahnya akuntabilitas, melemahkan prinsip demokrasi sipil di mana kekuasaan harus dikendalikan oleh rakyat melalui mekanisme sipil bukan militer. Oleh karena itu, reformasi mengarah pada pemisah dan yang tegas antara militer dan ranah sipil. TNI tetap bisa masuk lembaga sipil, tapi dengan syarat anggota TNI masih bisa masuk ke lembaga sipil, tapi harus pensiun atau mengundurkan diri dari militer terlebih dahulu. Itu jawaban dari kelompok kami. Bisa diterima? Bisa, terima kasih banyak, Del. Iya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Andini Dwi Putri oleh pertanyaan Saudara Fathul Ihsan. Kepada Saudari Andini Dwi Putri dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fathul Ihsan, yaitu di antara poin-poin RUU TNI ada poin-poin yang berdampak negatif untuk masyarakat sipil dan ada poin-poin yang berdampak positif untuk negara dan masyarakat sipil. Nah, pertanyaan saya apa saja poin yang berdampak positif untuk negara dan warga negara? Jawabannya itu adalah poin-poin dalam revisi RUU TNI yang berpotensi berdampak positif untuk negara, warga negara adalah 1. Meningkatkan profesionalisme TNI. Revisi RUU TNI dapat meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dengan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Revisi RUU TNI juga dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI yang berpotensi meningkatkan kinerja dan dedikasi mereka dalam menjaga keamanan negara. Yang ketiga, kebijakan yang lebih adaptif dengan revisi RUU terhadap perkembangan zaman sehingga TNI dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Namun, perlu diingat bahwa dampak positif dari revisi RUU TNI sangat bergantung pada implementasi dan kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi perkembangan revisi RUU TNI untuk memastikan bahwa kepentingan negara dan warga negara tetap terjaga. Sekian jawaban dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Andini karena sudah menjawab pertanyaan tersebut. Dan untuk teman-teman yang bertanya, saya ucapkan terima kasih. Mungkin hanya itu dari kelompok 7 yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.